wabarakatuh. Pada kesempatan Pada ini, kesempatan ini, pada kegiatan Pondok Ramadan SMP Negeri 5 Ramadan SMP Negeri ini akan akan memberikan sedikit materi tentang tentang bagaimana bagaimana kita kita menyikapi era era digital di digital di zaman zaman sekarang. sekarang. Ya, sebelumnya Bu Nindi mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk anak-anak SMP Negeri 5 Kota Madiun. Semoga ibadah yang kita lakukan membawa berkah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi kalian anak-anakku semuanya, kalian di sini lahir di era milenial. Tentu kalian tidak asing lagi dengan yang namanya dunia digital. Karena di zaman sekarang, dunia digital itu sudah seperti kebutuhan, ya, sudah seperti gaya hidup. Jadi seakan-akan seseorang ketika tidak terkontak dengan dunia digital akan merasa ada yang kurang dengan dirinya. Apalagi kalian yang dari lahir, kalian sudah berada di era teknologi yang sudah sangat maju. Kalian tumbuh berkembang bersamaan dengan tumbuhnya berkembangnya teknologi digital di dunia. Tetapi dunia digital itu juga seperti mata pisau. Jadi ketika kita tidak baik dalam menggunakannya, itu akan menjadi suatu malapetaka untuk kita. Tetapi kalau kita bisa melakukannya atau menggunakannya dengan baik, itu akan menjadi manfaat untuk kita. Kalian anak-anak era milenial pasti mempunyai yang namanya sosial media. Entah itu apapun, mulai dari Instagram, Facebook, kemudian Twitter, dan sebagainya. Banyak sekali sekarang media sosial yang dapat kita jumpai. Ya, terciptanya media sosial itu sebenarnya awalnya adalah sebagai sarana atau media menghubungkan atau berkomunikasi satu orang dengan orang lain yang terbatas jarak, ya, terpisahkan jarak. Itu sebenarnya awalnya seperti itu. Kemudian diciptakannya juga sebagai sarana untuk publikasi karya-karya dan penyimpanan data seperti itu. Tapi lambat laun media sosial itu digunakan sebagai sarana untuk aktualisasi diri. Nah, ini yang harus kita bahas dengan serius karena seperti ini. Di Indonesia, kita ketahui di Indonesia itu adalah negara yang berkembang, belum negara maju, ya. Kalau di negara maju itu orang-orangnya, rakyatnya, penduduknya itu sudah sadar tentang pentingnya kesehatan mental. Kalau di Indonesia beda lagi. Mungkin masih banyak orang di Indonesia yang tidak tahu apa itu kesehatan mental. Nah, di sini Bu Nindi akan menjelaskan apa Bu hubungannya dunia digital, media sosial dengan kesehatan mental. Dan kesehatan mental itu sebenarnya apa? Mungkin ada juga di antara kalian yang sudah tahu, sudah belajar tentang kesehatan mental. Ya, jadi saya jelaskan dulu. Secara psikologis, kita itu memiliki yang namanya kesehatan mental. Kalau misalnya diri kita bisa menguasai secara utuh psikologis kita, kejiwaan kita, berarti kesehatan mental kita juga baik. Tetapi ada beberapa orang yang tidak bisa mengendalikan psikologisnya secara utuh,
itu akan terjadi yang namanya gangguan kesehatan mental. Berbeda ya, gangguan dengan penyakit kesehatan mental itu berbeda. Tetapi ada gangguan, ada penyakit itu ada. Tapi yang saya bahas di sini adalah gangguan kesehatan mental. Ya. Terus hubungannya dengan media sosial apa, Bu? Hubungannya dengan media sosial adalah seperti ini. Kalau kita rasakan ketika kita melakukan kontak atau menjelajah dunia digital melalui media sosial, seakan-akan kita itu lupa apapun. Lupa waktu, lupa tugas, lupa apapun. Nah, itu harusnya kita mulai berpikir, kenapa seperti ini? Ya, apa yang saya cari, apa yang terjadi dalam diri saya. Berarti kalau ada perubahan secara psikologis terhadap diri kalian, misalnya yang dulu rajin, kemudian setelah main sosial media, kemudian menjadi lupa waktu. Nah, itu berarti perlu ditanyakan kepada diri sendiri. Oh, berarti ada yang berubah di diri saya. Nah, perubahan itulah yang bisa disebut dengan gangguan mental, kesehatan mental ya. Jadi tidak hanya kita secara jasmani saja sehat, secara mental kita juga harus sehat. Kemudian di zaman sekarang ya, ini ada beberapa data yang menyebutkan bahwa nih, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan penggunaan internet di Indonesia sampai tahun 2017 mencapai 63 juta orang. Dan angka tersebut 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Berarti intinya apa? 95% orang di Indonesia itu semua menggunakan yang namanya media sosial. Sudah seperti menjadi kebutuhan. Tetapi akhir-akhir ini kalau kita melihat banyak sekali orang-orang tuh menjadi seperti tidak terkontrol ketika berada di media sosial. Bersikap tidak baik. Contoh misalnya, banyak kita temui di media sosial itu orang dengan seenaknya bisa mengucapkan kata-kata tidak baik secara verbal ke orang yang bahkan mungkin tidak dia kenal. Nah, seperti itu kalau diteruskan, ya mengumpat, berkata tidak baik di media sosial, kemudian menghakimi orang di media sosial, seakan-akan kita paling benar. Kalau seperti itu diteruskan, berarti kalian siap-siap untuk menghadapi apa itu yang namanya gangguan kesehatan mental. Karena tidak langsung hal seperti itu menyakiti kesehatan mental kalian. Orang-orang itu tidak sadar, ya, menggunakan media sosial itu awalnya untuk mencari data, misalnya mencari materi. Tapi semakin ke sini, penggunaan media sosial itu malah jauh dari hal-hal seperti itu. Penggunaan media sosial akhir-akhir ini adalah terfokus kepada bagaimana cara saya mencari kesenangan dengan cara yang kadang tidak baik. Padahal sosial media itu awalnya diciptakan biar kita tahu, oh kita bisa mengakses informasi dari daerah yang berada di luar Indonesia atau dimanapun. Oh kita bisa mencari berita, kita bisa mencari informasi. Tetapi sekarang itu situs-situs berita, kemudian situs-situs pencarian data seperti itu sangat jarang dikunjungi oleh pengguna internet. Kebanyakan mereka menggunakan sosial media. Bahkan sekarang kalau kita tahu, kalian pun juga banyak yang menggunakan aplikasi misalnya TikTok dan sebagainya. Nah, seperti itu coba diamati. Kalau kita menggunakan sosial media itu coba kita belajar untuk mengamati. Apa yang saya dapatkan di sini? Lebih banyak positifnya atau negatifnya? Ya, bukan berarti kalau kita menggunakan sosial media, semua yang kita lakukan di sana itu adalah benar. Bukan, ya. Tetap ada
kita harus bisa menyaring hal positif, kemudian hal negatif yang kita dapat dari sosial media. Kayak contohnya TikTok nih ya. Saya tahu gitu, saya paham itu dunia anak-anak zaman sekarang itu kenal trennya seperti itu. Tetapi kalau kalian lihat hal-hal seperti itu tuh sebenarnya lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Karena apa? Yang dijual itu adalah konten-konten yang hanya menyenangkan. Hanya membuat senang, membuat happy. Sedangkan hidup kita itu tidak melulu hanya untuk mencari kesenangan. Kita melupakan sesuatu. Bahwa kita itu, di hidup kita itu punya satu kepribadian yang harus kita kembangkan. Potensi yang harus kita kembangkan. Kita melupakan itu. Jadi kita hanya mencari kesenangan. Oh, saya melihat ini saya senang, saya melakukan ini saya senang. Nah, hal seperti itu harusnya mulai dari sekarang kalian mulai untuk bisa mengontrol diri kalian dalam penggunaan media tersebut. Bukan berarti saya bilang, oh itu berarti negatif semua. Tidak, pasti juga ada positifnya di situ. Ada informasi yang bisa didapat kalau misalnya kontennya itu bagus. Tapi kalau konten-konten yang tidak baik, kemudian konten-konten yang berbau sara, berbau negatif, yang tidak sesuai dengan umur kalian, dan kalian mengakses itu, awalnya kalian biasa saja, senang. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi suatu penyakit kesehatan mental. Nah, sangat ditakutkan. Berbeda dengan kesehatan jasmani ya, secara fisik. Kalau secara fisik kita akan melihat tahu. Oh, saya jatuh, saya terluka, saya berdarah. Saya tahu tempatnya ini. Berarti saya harus mengobati di sebelah ini. Tapi berbeda kalau semisal kalian merasakan Bu, suaranya sakit, kecil, gak denger tetapi saya. secara mental, secara psikologis, itu kita tidak tahu. Kita harus yang namanya menganalisa. Kita tidak tahu sakitnya di mana, sakitnya ini karena apa. Tahu-tahu kalian sudah yang namanya merasakan gejala yang secara psikologis tidak baik, gangguan kesehatan mental. Contoh misalnya, contoh hal kecil yang kalian tidak sadari, insomnia. Itu hal yang wajar ya buat beberapa orang. Ah, biasa Bu insomnia, itu tidak bisa tidur biasa. Bagi orang seperti itu bilangnya biasa. Tapi sebenarnya insomnia itu adalah gangguan kesehatan mental. Wah, berarti kalau kita tidak bisa tidur insomnia itu berarti kesehatan mental kita terganggu, Bu. Iya. Berarti di otak kita, di rekaman otak kita, secara kejiwaan kita ada sesuatu yang salah. Nah itu tidak bisa kita temukan sekejap, oh saya nggak bisa tidur, penyebabnya ini, penyebabnya itu. Tidak bisa, kita harus bisa menganalisa. Menganalisanya nggak sekali dua kali, harus benar-benar ke dalam. Ini karena apa, rumit. Kalau berhubungan dengan psikologis itu rumit sekali. Atau mungkin di usia kalian yang seperti ini, usia remaja ya, usia-usia seperti kalian ini masuk ke masa kritis dalam psikologis karena kalian masa-masanya berkembang hormon dan sebagainya. Kemudian banyak sekali masalah yang kalian hadapi seperti itu. Nah, secara tidak langsung kalian juga akan menghadapi perubahan perilaku, perubahan karakter. Contohnya yang dulu tidak sensitif, sekarang jadi anak yang mudah sensitif. Kena kritik sedikit saja marah, atau kena sesuatu hal yang sekiranya tidak pas, marah, emosi. Nah, itu berarti juga gangguan kesehatan mental. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bu? Padahal kami ini adalah generasi yang setiap hari kami lihat HP, apalagi kami sekarang pembelajarannya daring, online. Nah, apa yang harus kami lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah dalam penggunaan media sosial, media digital, apapun itu, yang pertama adalah kalian harus tetap didampingi oleh orang tua.
Jangan pernah merasa bahwa saya sudah besar, Bu, saya nggak perlu pendampingan orang tua. Jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Kalian itu, pertama, masih tanggung jawab orang tua kalian. Kedua, secara pemikiran, kalian itu belum bisa membedakan dengan baik. Apa yang baik untuk saya, apa yang tidak baik untuk saya. Itu belum bisa, karena apa? Emosional kalian di usia seperti ini itu masih tinggi-tingginya. Egonya masih tinggi-tingginya. Jadi merasa paling benarnya masih tinggi-tingginya. Jadi menganggap segala sesuatu itu aku yang paling benar, saya yang paling benar. Nah, kalau seperti itu, menilai atau menggunakan sesuatu pasti tidak akan pas. Karena menganggap semuanya benar. Misalnya kamu mengakses hal-hal yang tidak baik, kamu anggap itu benar. Nah, itu perlunya pendampingan orang tua. Ya, luangkan waktu, kemudian komunikasi dengan orang tua, bertanya. Kalau anak-anak sekarang saya rasa banyak di antara kalian yang, Bu, daripada saya bertanya kepada orang tua, lebih baik saya bertanya kepada Google. Daripada saya nanti dimarahin, Bu, kalau saya tanya orang tua, lebih baik saya cari sendiri saja. Nah, seperti itu, mencari sendiri, menjelajah sendiri di dunia digital. Kamu seakan-akan masuk ke dunia yang semuanya ada di situ. Mau baik, mau buruk, mau jelek, mau apapun ada di situ. Kalau kalian sampai salah mengakses, itu nanti akibatnya akan sangat fatal. Ya, akan sangat fatal. Contohnya, sekarang kalau saya anggap kalian semuanya sudah masuk ke masa pubertas ya. Semuanya sudah masuk ke masa dewasa. Remaja menuju ke anak-anak menuju remaja ya, remaja menuju dewasa. Kalian ini dalam masa transisi. Ya, saya anggap kalian sudah mengalami pubertas semuanya. Contoh hal kecil ya, kita bicarakan di sini. Kalian pasti akan bertanya-tanya, kenapa ya Bu, Pak, saya itu di diri saya ada perubahan seperti ini. Dari fisik, dari sikap, dari kepribadian. Tetapi saya malu untuk bertanya kepada orang tua. Saya takut nanti orang tua saya marah. Orang tua saya nanti malah menganggap saya aneh. Banyak anak yang seperti itu. Akhirnya mencari jalan pintas. Apa itu? Mencari sendiri di sosial media. Awalnya mencari informasi, lama-lama senang, lama-lama ketagihan. Bahaya, karena usia kalian masih usia yang otak ini berkembang. Otak ini lagi berproses untuk membentuk data-data memori-memori di masa perkembangan kalian seperti itu. Jadi kalau misalnya memori-memori ini rusak hanya dengan hal-hal yang seperti itu, sayang sekali. Masa depan kalian masih panjang. Masih SMP, kalian masih mau SMA, kemudian nanti kuliah, masa kerja. Kemudian kalian masuk ke berumah tangga dan punya anak. Masih panjang. Jadi sayang sekali hal-hal masa muda kalian dihabiskan dengan hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi misalnya, Bu, saya itu hanya untuk mencari kesenangan, Bu, saya bosan, saya main TikTok misalnya. Awalnya mencari senang, lama-lama ketagihan. Kalau nggak main, nggak ngedance seperti itu, saya kayak ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Melakukannya setiap hari seperti itu. Kemudian mulai awalnya seperti itu. Kemudian karena banyak yang suka, banyak yang perhatian kepada saya bikin lagi. Jadi terpancangnya itu ke, oh orang tuh melihat saya, banyak yang suka saya loh Bu, banyak yang lihat saya. Nah kalau itu hal baik tidak apa-apa, kalian dapat pahala. Tapi kalau itu hal yang buruk, kalian share, kemudian dilihat banyak orang, kemudian mendatangkan hal yang negatif terhadap orang yang melihat itu. Dosanya kalian juga dapat. Tidak mendapatkan pahala, tapi malah berdosa. Sayang sekali seperti itu. Ya, jadi gunakanlah media sosial itu dengan bijak, dengan sewajarnya saja. Karena
Kita manusia, ya kita hidup di dunia nyata. Dunia nyata itu apa ya? Dunia yang kita jalani setiap hari. Kita ketemu dengan keluarga kita, teman-teman kita, guru kita, tetangga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Yaitu dunia nyata kalian. Jadi jangan terpenjara di dunia maya. Jangan kalian mengagung-agungkan dunia maya. Karena segala sesuatu yang namanya dunia maya itu dunia tidak nyata. Ya, segala sesuatu yang di sana itu hanya semu. Kalian disukai orang, di like, banyak followersnya. Mungkin yang didapat senang. Aku senang, aku banyak followers, aku banyak yang nge-like. Tapi kalian melupakan satu hal, kalian terpancang seperti itu, kalian stuck di tempat. Kalian tidak bisa mengembangkan kemampuan kalian yang seharusnya kalian tuh punya potensi. Kalian punya bakat yang luar biasa dikasih oleh Allah. Tetapi tidak kalian kembangkan. Ya. Jadi gunakanlah sosial media itu dengan bijak. Misalnya Instagram, Facebook, atau apapun itu pasanglah foto-foto kalian yang baik, yang sopan. Ya. Jangan sekali-kali memasang foto yang tidak baik. Hanya untuk tren. Pertanggungjawabannya nanti berat. Ya. Jadi mumpung ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang banyak sekali keistimewaannya, mari kita bersama-sama berlatih untuk bisa berpuasa dalam menggunakan sosial media. Jadi cobalah mengisi bulan Ramadan ini tidak hanya melulu dengan HP, tidak melulu dengan mengakses media sosial. Coba dimanfaatkan. Baca Al-Quran, kemudian beramal baik, membantu sesama, itu coba ditingkatkan di bulan puasa. Coba kalian selama sebulan ini saja, kalian menerapkan itu. Puasa dalam menggunakan media sosial. Pasti yang kalian dapatkan nanti perubahan yang sangat luar biasa. Oh iya, ternyata ketika saya membatasi penggunaan sosial media, saya akan merasakan lebih baik. Saya tidak emosional lagi, saya tidak pemalas lagi. Dicoba seperti itu ya. Digunakan waktunya selama bulan puasa ini untuk membatasi penggunaan sosial media. Dan jangan lupa kalian gunakan sosial media itu dengan baik. Jangan mengakses hal-hal yang tidak sepantasnya kalian akses. Karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah kita bisa berguru, mencari ilmu kepada orang yang tepat. Misalnya orang tua, bapak, ibu guru. Jangan sekali-kali mencari informasi sendiri dan membenarkannya. Belum tentu yang kalian dapat di internet itu betul semua, benar semua. Gitu ya. Kemudian selama bulan puasa ini kalian coba untuk bisa memaksimalkan ibadah ya. Memaksimalkan ibadah, kemudian mulai untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang baik. Dimanfaatkan dengan baik ya selama bulan puasa ini. Karena apa? Tujuan kita selama bulan puasa itu tidak hanya mensucikan hati dan pikiran, tetapi kita juga mensucikan psikologis kita, kejiwaan kita, agar kita terhindar dari yang namanya gangguan kesehatan mental, agar kesehatan mental kita itu terjaga. Sehingga kalau kesehatan mental kita terjaga, kita akan bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, selalu berpikir positif, dan kalian dapat mengembangkan potensi yang kalian miliki. Gitu ya. Coba mulai dari sekarang jika ada waktu luang selama bulan puasa, coba untuk tidak memegang HP, coba untuk tidak bersosial media terlebih dahulu. Fokuskan untuk beribadah.
membaca Al-Quran, kemudian membantu orang tua, membantu sesama, apapun yang baik-baik yang kalian bisa lakukan di lingkungan rumah kalian. Ya, seperti itu penjelasan dari Bu Nindi. Semoga membawa manfaat yang terbaik untuk kalian dan semoga ibadah kalian di bulan puasa ini mendapatkan rahmat berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan untuk beribadah. Ya. Dan Bu Nindi harap anak-anak di SMP Negeri 5 Kota Madiun semuanya sehat jasmani, rohani, dan juga sehat kesehatan mentalnya. Secara psikologis sehat, tidak ada gangguan apapun. Ya, tetap semangat untuk berpuasa, tetap semangat untuk belajar dari rumah, tetap semangat untuk memberikan terbaik untuk orang tua kalian dan Bapak Ibu guru. Teruslah menjadi kebanggaan orang tua dan Bapak Ibu guru di sekolah. Cukup sekian dari Bu Nindi. Kita bisa bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.